Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlita, CGP Angkatan 10. Di video kali ini saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Melani, guru kelas 5 ya Bu ya? Maaf, guru kelas 6 ya. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi sebelum nanti saya akan mengobservasi kelas Bu Mel ya Bu Mel ya? Iya. Kelas 6, maaf tadi bukan kelas 5 ya Bu Mel ya, kelas 6 ya. Oke, Bu Mel, tujuan kita melakukan observasi ini supaya Bu Mel bisa mempersiapkan pembelajaran yang akan saya observasi nanti. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya. Sekarang saya mau bertanya sama Bu Mel nih. Kira-kira nanti ketika diobservasi tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Mel lakukan gitu? Tujuan pembelajaran di kelas 6 yang nanti akan diobservasi itu berkaitan dengan mata pelajaran pertama bahasa Indonesia tentang mencari ide pokok dari teks bacaan perkembangbiakan jagung. Terus ada lagi mata pelajaran IPA, materinya juga tentang perkembangbiakan generatif dengan tumbuhan. Lalu ada tujuan pembelajarannya adalah setelah membaca teks yang berkaitan dengan perkembangan, nanti ada perkembangan tentang negara-negara ASEAN dan kehidupan sosial budayanya dan kondisi geografisnya. Oke, berarti ini Bu Mel mengambilnya tematik ya? Iya. Tematiknya berarti bahasa tadi kalau saya bilang ya, itu tentang ide pokok. Kemudian IPA-nya tentang perkembangbiakan generatif. Kemudian yang selanjutnya IPS ya, IPS tentang negara-negara ASEAN, tentang lingkungan geografis ya, gitu ya Bu ya. Terus kira-kira area pengembangan apa nih yang akan ditingkatkan oleh Bu Mel? Area perkembangannya berkaitan dengan mungkin dari kondisi tujuan pembelajaran ke anak ya. Jadi dalam RPP yang nanti dikembangkan adalah yang bersifat berdiferensiasi ya. Jadi nanti dilihat dari kebutuhan siswa, apakah dia gaya belajarnya yang audio atau visual atau kinestetik ya, nanti yang dilakukan dari ketika sudah dilakukan tes assessment yang hasilnya sudah saya rekam semua, itu sudah ada gaya belajar anak-anak. Nanti saya kembangkan dari kebutuhan mereka, jadi dari nanti apakah berkaitan dengan kontennya yang berbeda dengan prosesnya dan hasil produknya. Berarti Bu Mel akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mulai dari, jadi tujuan pertamanya mungkin Bu Mel tadi kayaknya menyebutkan bahwa berharap anak-anak untuk memahami gitu ya, untuk mengetahui informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian juga ada diferensiasi konten juga gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya Bu Mel kira-kira yang KSE-nya, sosial emosinya ya. KSE-nya bagaimana? Kalau untuk perkembangan sosial emosinya biasanya dilakukan ya sama dengan asesmen diagnostik itu. Jadi mengetahui anak ketika dia kondisinya mungkin di keluarganya ada yang latar belakang hasil dari diagnostiknya yang mungkin bercerai gitu. Ketika itu kan mempengaruhi emosionalnya dia belajar, dan juga ketika dia bekerja kerja kelompok itu kita menerapkan ketika mereka dalam kondisi yang tidak stabil, guru
harus tahu apa yang penyebab kondisi emosionalnya anak tersebut. Itu tadi. Oke. Selanjutnya yang terakhir, Bu Mel. Bu Mel kan udah bikin RPP ini ya. Kemarin juga kita sudah berdiskusi tentang cara membuat RPP yang berdiferensiasi ya. Kira-kira apa nih model pembelajaran, metode dan media yang akan nanti digunakan oleh Bu Mel? Metodenya yaitu saya intinya menggabungkan gaya belajar yang saya terapkan sesuai hasil asesmen itu, yang visual, audio, dan kinestetik. Ketika mereka membutuhkan media untuk yang kemampuan kebutuhannya pada gambar, itu saya menyediakan. Jadi saya menggunakan media pembelajaran dengan Infocus, jadi saya jelaskan melalui gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan, terus dengan audio juga itu dengan lebih ceramah, penjelasan, mendengarkan. Terus untuk kinestetik itu mereka juga mungkin bisa praktek langsung di lingkungan sekolah, melihat perkembangbiakan generatif atau bagian-bagian dari tumbuhan langsung ke lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi tadi metode, model pembelajaran, medianya ya oke. Ini akan dilakukan kapan kira-kira, Bu Mel? Untuk observasinya? Observasinya hari Kamis ya. Kamis atau minggu depan? Oh ya, minggu depan ya, Kamis Minggu. depan ya. Rabu depan. Iya, Rabu depan. Oke Bu Mel, terima kasih ya. Nanti kita bertemu lagi di kelas Bu Mel. Saya sebenarnya bukannya ini ya, kita saling sharing saja ya. Betul Bu. Saling sharing saja. Kita ketemu nanti Rabu besok. Baik. Rabu depan di kelas Bu Mel. Bu Mel mungkin itu saja. Nanti setelah observasi saya juga akan wawancara pasca observasi. Itu ya Bu Mel ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Mel. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh.
ke lu. Kan 2 menit. Mana sih pakai bukannya aja? Sekali. Ini enak banget pulpennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlita, CGP Angkatan 10. Pada video kali ini saya akan membuat percakapan tentang pasca observasi. Kali ini saya didampingi oleh Bu Melani, rekan sejawat saya yang minggu lalu saya observasi ya Bu Mel ya. Kemudian dengan pengajar praktik saya Ibu Veronica. Mungkin langsung saja ya Bu Mel. Waktu minggu kemarin kan saya sudah observasi Bu Mel nih. Sekarang saya mau tanya tentang perasaan Bu Mel dulu. Kira-kira gimana setelah saya melakukan observasi dan Ibu melakukan pembelajaran? Perasaannya ketika Bu Lita observasi saya, awalnya sih saya sempet waduh gimana ya gitu, bener kan? Tapi ternyata Bu Lita banyak membimbing, ini nanti begini, nanti ini, alhamdulillah. Jadi perasaannya saya tuh bertambah ilmu saya gitu, jadi wawasan saya dalam kegiatan mengajar, apalagi dengan anak-anak yang kebutuhannya berbeda. Oke, terus yang selanjutnya, menurut Bu Mel nih, dari proses belajar mengajar kemarin, kalau diskalakan dari 0 sampai 100, kira-kira Bu Mel nilainya berapa? Nilai sendiri. Nilai sendiri masih di range mungkin yang cukup ya, antara cukup dan baik, itu antara 78 sampai 80. Oh gitu, enggak 100? Enggak banget. Terlalu tinggi. Nggak apa-apa Bu Mel. Terus kira-kira dari kemarin yang sudah dilakukan oleh Bu Mel itu
yang sudah cukup baik menurut Bunda, apa yang sudah dilakukan? Kalau yang sudah cukup baik ya ketika mengetahui dari asesmen hasil anak-anak tuh dari gaya belajar mereka untuk kebutuhan mereka yang berbeda-beda, dari tingkat gaya belajar visual, audio, dan kinestetik, sama dengan yang pembelajaran sosial emosionalnya mereka. Jadi tahu ketika kondisi mereka itu di kelas itu harus yang berempati kepada teman, bersosial, jadi tahu kesadaran diri mereka ketika mereka mempunyai emosi, jadi harus tahu sadar diri, dan sikap empati itu juga harus diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, itu yang menurut Bunda yang sudah muncul gitu ya, yang sudah cukup baik. Terus kira-kira kalau yang perlu ditingkatkan yang seperti apa? Yang perlu ditingkatkan mungkin dari anak-anak tuh dari tingkat mungkin lebih banyak lagi yang bekerja sama, bekerja kelompok sesuai kebutuhan mereka, karena di kelas 6 yang saya ajar ini anak-anak itu semuanya move ya, jadi mereka tuh lebih enjoy ketika ada speaking, ketika belajar itu menggunakan media yang mereka butuhkan, misalkan yang gaya belajar visual, mereka lebih senang, Bu, saya suka dah kalau belajarnya pakai gambar gitu, atau ibu setel video gitu, atau setel video tentang makhluk hidup dan sebagainya gitu. Anak-anak tuh langsung antusias gitu. Kalau misalkan saya cuma ceramah saja, itu anak tuh bosan, apalagi kalau menggunakan yang kalau di kelas 6 ini kan kita menggunakan aplikasi kayak Google Form. Itu kemarin saya coba sebelum itu latihan pakai Google Form, tuh anak-anak tuh suka, Bu gini aja Bu, enak Bu ya, jadi nggak nulis kan gitu. Kalau anak-anak kan spontan apa aja gitu. Ya, lebih suka nggak nulis ya Bu. Berarti ya menurut Bu Mel yang perlu ditingkatkan itu tadi berarti saya tarik kesimpulannya metodenya, media pembelajarannya gitu ya. Oke, kira-kira rencana tindak lanjutnya apa untuk memperbaiki yang menurut Ibu tadi kurang? Iya, jadi yang saya harus diperbaiki. Lebih banyak lagi bervariasi dalam metode mengajar. Jadi harus lebih variatif lagi menggunakan aplikasi-aplikasi belajar yang mungkin sesuai zaman sekarang gitu, yang menggunakan teknologi, itu yang harus saya belajar lagi. Itu kira-kira rencana tindak lanjut itu nanti akan dilakukan di kelas gitu kan ya. Kira-kira kapan waktu pelaksanaannya? Rencana pelaksananya mungkin dari pas sudah mulai ini ya, karena ini mau menjelang PTS ya. Jadi setelah sumatif tengah semester mungkin karena untuk saat ini kan kita lagi pengayaan. Ya, Jadi nanti akan dilakukan lagi setelah apa sih istilahnya SPS ya, sumatif tengah semester. Kira-kira untuk yang RPP-nya bagaimana tuh? Yang rencana pembelajaran yang sudah Bu Mel buat, menurut Bu Mel itu udah belum sih. Kalau kemarin kan masih konsul sama Bu Lita, sampai saya coba Bu kayak gimana kan Bu Lita kasih kirim file gitu. Oh, saya baca-baca tuh yang filenya, oh begini ya, yang RPP berdiferensiasi, jadi harus kayak menyeluruh, ada semuanya gaya belajar anak-anak kan diketahui dari asesmen dulu, terus nanti ada hasilnya dari kontennya, itu yang mau dengan kontennya, yang mau dengan prosesnya, yang mau dengan produknya, jadi semuanya sesuai kebutuhan anak. Oke, kira-kira Bu Mel butuh bantuan enggak gitu? Banget banget butuh bantuan Bu Lita. Masih butuh banget. Kita saling sharing ya, Bu Mel ya. Saya juga masih belajar. Kadang-kadang masih suka lupa juga, suka ini juga. Oke, mungkin itu saja Bu Mel ya. Jadi saya maksudnya saya tegaskan lagi untuk rencana tindak
tindak lanjutnya itu akan dilaksanakan setelah PTS ya, setelah STS. Iya, STS. Masih lidahnya masih suka kagok STS dengan PTS. Oke, mungkin itu saja Bu Mel. Nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu Mel ya, tentang ya seperti yang tadi Bu Mel bilang tentang RPP berdiferensiasi dan KSE ya, dan kita saling sharing. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Vera, sudah selesai percakapan hasil observasinya. Mungkin saya tutup dulu. Demikianlah video dari saya tentang percakapan pasca observasi dengan Bu Mel dan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Veronica. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.